Nah itu banyak sekali kalau konsekuensi kita di jalan harus patuh menghormati pengguna jalan yang lain, selain juga jaga jarak tadi. Jadi walaupun bersepeda tolong patuhi aturan lalu lintas, kemudian protokol kesehatan jangan banyak-banyak lah. Ya, jangan banyak-banyak lah. Banyak-banyak batasi lah. Karena memang kan eranya sekarang beda. Betul. Eranya beda, kita harus menyesuaikan dengan kebiasaan baru kita. Dalam bersepeda itu ada tipsnya. Nah, itu tuh menarik tuh. Ya, sebelum bersepeda itu kita rencanakan dulu, Mas. Mau kemana? Besok itu sama siapa saja. Dipersiapkan jumlah tim kita berapa. Maksimal yang ideal bukan maksimal. Ya, Idealnya berapa sih, Pak? Serombongan ya, 6 orang, 10 orang lah paling maksimal. Kemudian jalan berdua gini. Jangan memenuhi badan jalan. Kemudian perlengkapan-perlengkapannya harus dipersiapkan. Mulai dari helm, kemudian bawa tas, ada hand sanitizer, ada masker, lengkap lah protokol kesehatannya itu. Lampu kalau malam. Lampu kalau malam. Pokoknya standar keamanan sudah harus dipersiapkan, direncanakan dengan baik, rutenya sesuai dengan kemampuan kita. Sehingga tujuannya untuk kesehatan tercapai, bukan malah maunya sehat malah celaka. Itu ya, itu dengerin ya. Jadi saling toleransi lah di jalan. Masuk lagi pertanyaan nih, Pak. Dari Ono. Apakah di Jogja sudah dilakukan penilangan online? Menarik nih, Pak. Kebetulan kita akan sosialisasikan electronic traffic law enforcement. Kita punya 4 kamera cerdas, artificial intelligence, yang secara otomatis mengcapture semua pelanggaran yang ada di Yogyakarta. Untuk di operasi patuh ini kita akan masih berikan teguran simpatik. Jadi di capture oleh RTMC di Lantas Polda DIY, kemudian akan diverifikasi oleh perwira RTMC kita, nanti oleh kantor pos dikirim ke alamat-alamat. Nah, sesuai pelanggarannya. Jangan sembarangan tuh ya. Nah, di dalam surat itu ada capture bukti elektronik, foto ya, foto real, pelanggarannya apa, jam berapa, di mana. Itu akan dikirim ke alamat-alamat. Untuk masa pandemi ini kita masih sebatas memberikan teguran. Jadi untuk tidak diulangi, namun nanti kalau sudah selesai itu akan langsung berpengaruh terhadap kendaraannya. Apabila 15 hari tidak mengkonfirmasi, otomatis akan diblokir di Samsat. Mengkonfirmasinya ke? Konfirmasinya bisa melalui gadget, ada barcode-nya, bisa ke Ditlantas, bisa secara manual, bisa secara online. Jadi ada suatu kewajiban membayar suatu denda di BRI, nanti ada kode brifanya, BRI virtual account-nya. Kalau dia masa 15 hari itu sudah mengkonfirmasi, dinyatakan selesai, karena yang mewakili ke pengadilan itu adalah Polri. Database alamat si pelanggar itu menggunakan STNK ya? Alamat STNK kita ya? Menggunakan database ERI namanya, Electronic Registration and Identification, yang sudah kita miliki. Jadi secara otomatis alamat-alamat kendaraan itu sudah ada di database kita. Misal ganti pemilik, Pak? Nah, kalau ganti pemilik, ada suatu kewajiban untuk membalik nama. Jadi makanya ada metodenya konfirmasi. Ya, siapa pemilik kendaraannya? Ini bukan saya nih, udah saya jual gitu misalnya. Misalnya sudah saya jual, otomatis akan keblokir. Akan diblokir ya? Diblokir. Nah, saat nanti mengurus kendaraan tersebut, perpanjangan pajak misalnya ya? Perpanjangan harus buka blokir dan menyelesaikan kewajiban daripada tilang elektronik tersebut dan balik nama sesuai dengan pemilik. Nah, tuh jangan macam-macam tuh kalau di jalan tuh. Pasti kalau melanggar ke fotonya dikirim di rumah. Nah, bahaya tuh kalau lagi di jalan macam-macam. Tapi kalau sekarang di operasi patuh Progo belum ada penindakan ya? Untuk baru peringatan ya? Operasi patuh di masa pandemi ini tidak ada penegakan hukum yang sifatnya yang saya sebutkan tadi, masih sifatnya peringatan. Pak, 4 kamera artificial intelligence itu ditempatin di mana aja sih? Secara detail kami tidak sebutkan secara detail. Ya, namun di Kulon Progo, begitu keluar dari bandara arah Purworejo, kalau melebihi batas kecepatan itu langsung di capture. Kemudian melanggar marka, tidak menggunakan safety belt atau menggunakan handphone, itu pasti secara otomatis di capture. Dan dari arah Prambanan ke Maguwo itu juga ada.
kemudian dari arah Gunung Kidul, Bantul menuju kota juga ada. Kemudian ada satu di Ngabean. Nah, kalau titiknya kita rahasia lah. Nanti kalian enak aja di situ nanti. Wah, ada kamera nih, tertib gitu. Nggak bisa. Ya. Aduh. Pertanyaan masuk lagi nih, Pak. Dari Mas Yanto. SIM desa realisasinya kapan ya? Om siapa nih? Ya, om siapa, Pak? Aduh. Itu serentak seluruh Jogja apa bertahap? Ya, ini udah dijawab sih. Tapi bisa dijelasin lebih singkat. Mungkin baru ketinggalan dia, Pak. SIM masuk desa itu mulainya hari Selasa. Selasa Depan. Selasa depan di launching. Di launching. Nah, nanti akan kita sosialisasikan. Nah, silakan masyarakat bisa memanfaatkan layanan SIM masuk desa. Oke. Nanti secara detail informasinya akan disampaikan di setiap pemerintah desa mungkin, Pak ya. Karena berkoordinasi dengan para babinsa di silakan di setiap desa. masing-masing desa berkoordinasi dengan kepala desa, babinsa, babin kamtipmas. Silakan daftar kepada babin kamtipmasnya, kemudian nanti dikoordinir untuk pelayanan SIM masuk desa. Siap. Pak Agus, dunia wisata sudah mulai menggeliat nih di DI. Ya. Beberapa bis besar sudah masuk, walaupun ada imbauan dari Pemkot dan beberapa pemerintah kabupaten bahwa belum bisa menerima rombongan besar. Karena mengantisipasi adanya penyebaran wabah dalam hal ini.